JKN, kembali lagi di podcast Pati Happy. Saya Fitria Khorunisa, kali ini akan berbagi informasi terkait dengan hidup sehat, kemudian awet muda, dan kulit yang lebih bersinar. Nah, siapa sih yang nggak pengen hidup sehat, kemudian hidup terlihat awet muda, dan kulit yang lebih bersinar? Kali ini kami akan mengupas tuntas informasi tersebut. Dan saya nggak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh salah satu dokter yang ada di Kabupaten Pati. Yuk, langsung saja kita kupas bersama dengan Dr. Mega. Halo dok. Halo Mbak Fitri. Halo Sobat JKN dimanapun berada. Baik, sebelumnya gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan luar biasa. Semoga Sobat JKN dimanapun berada juga selalu sehat dan juga bahagia. Amin. Amin. Itu kan sebuah afirmasi positif ya dok? Iya. Nah, sebelum kita bahas nih tentang topik yang mau kita obrolkan, nah sebelumnya silahkan dokter bisa memperkenalkan diri ke Sobat JKN. Oke. Kata orang-orang kan tak kenal maka tak sayang ya Mbak ya. Betul. Perkenalkan Sobat JKN, saya Dr. Mega Anggun Sylvia, biasa dipanggil Dr. Mega. Saat ini kesibukan saya di Rumah Sakit Mitra Bangsa dan juga di Klinik Mega Sehat. Oh baik, berarti dokter aktif di rumah sakit dan klinik ya dok? Iya, betul. Oh iya dok, di podcast kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup sehat, kemudian tampak lebih awet muda, kulit yang lebih bersinar gitu kan ya. Nah saat ini kan lagi hype banget nih aktivitas kayak running, cycling yang banyak dilakukan sama anak muda zaman sekarang. Nah sebenarnya olahraga-olahraga atau aktivitas tersebut tuh termasuk ke gaya hidup sehat atau enggak menurut dokter ya? Kemudian banyak sekali nih dok, saat ini tuh orang-orang bingung gimana sih langkah awal atau langkah pertama memulai gaya hidup sehat. Dan kalau menurut pengalaman pribadi dokter ya, nah itu apa sih yang harus kita lakukan dari mulai gaya hidup sehat, kemudian memilih aktivitas-aktivitas olahraga tersebut tuh gimana menurut pengalaman dokter? Nah, iya benar banget nih Mbak Fitri, saya setuju. Olahraga itu tadi merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan ya Mbak Fitri ya. Tapi langkah pertama nih, gimana caranya langkah pertama supaya kita hidup lebih sehat? Let's start from the small things ya. Kita bisa memulai dari makanan. Sebenarnya you are what you eat. Jadi apa yang kita konsumsi itu adalah menunjukkan diri kita. Jadi misalkan nih Mbak Fitri, kita makan banyak minyak-minyak, banyak gula-gula. Kira-kira apa yang terjadi di tubuh kita? Pasti dampaknya nggak enak juga ya di tubuh kita ya dok. Bener banget, gimana kolesterolnya, asam uratnya, otomatis pasti akan tinggi kan Mbak Fitri. Terus kalau banyak makan makanan gula, kira-kira apa dampaknya? Efek sampingnya gula darahnya jadi tinggi. Ya kan, jadi kita bisa mulai dari mengganti makanan-makanan yang tinggi minyak dan juga tinggi gula itu menjadi makanan-makanan yang lebih sehat dan juga bernutrisi, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Yang bernutrisi itu tentunya contohnya seperti yang mengandung tinggi protein hewani, kemudian tinggi protein nabati, dan juga yang berserat seperti sayur-sayuran gitu ya Mbak Fitri ya. Baik, berarti makanan itu salah satu cara untuk memulai gaya hidup sehat ya dok? Iya betul, start from the small things, dari makanan itu yang kita konsumsi setiap hari. Dan itu sangat berdampak besar terhadap kesehatan tubuh kita gitu ya? Betul sekali. Nah, tadi kan disebutkan ya dokter ya, makanan itu banyak sekali memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita kalau makanan yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang sehat. Nah, jenis-jenis makanan apa saja sih yang mungkin bisa dokter sebutkan dari dokter pribadi nih, makanan-makanan sehat apa yang sebaiknya kita konsumsi untuk bisa meningkatkan gaya hidup kita supaya lebih sehat gitu lah.
Gitu. Nah, ini menarik banget nih ya Mbak ya, makanan apa? Terutama untuk yang hobi kuliner ini bisa nih jadi saya suka makan juga. iya, bisa jadi referensi nih. Salah satunya untuk buah-buahan Mbak, kita bisa mencoba mengganti makanan yang alpukat. Misalkan alpukat itu kan kayaknya memang kalau dimakan kelihatan mengenyangkan ya Mbak ya. Nah, itu dia tuh mengandung lemak baik begitu. Dan juga untuk kacang-kacangan yang sehat seperti almond seperti itu atau edamame. Nah, itu mengandung antioksidan yang tinggi gitu. Ya, itu dari segi buah-buahan, kemudian dari buah-buahan, kacang-kacangan ya. Selain itu ada lagi nggak dokter yang bisa kita konsumsi? Maksudnya itu kan mungkin kacang-kacangan, buah-buahan gitu. Mungkin ada lagi jenis-jenis makanan yang bisa kita konsumsi? Oke, jenis-jenis makanan itu bisa juga dari teh ya Mbak ya. Teh itu juga mengandung antioksidan yang tinggi gitu untuk kulit gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah minum air putih gitu. Jangan lupa minum air putih, itu penting banget, walaupun sekarang mungkin habit orang-orang suka ngopi dulu ya gitu. Tapi jangan lupa air putih itu merupakan elemen yang terpenting di tubuh kita. Gitu. Baik. Berarti banyak jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi sama kita ya. Iya, tadi betul. ada buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, dan yang paling penting tadi air putih ya. Iya, betul sekali. Nah, itu kan berdampak baik nih buat tubuh kita. Selain makan makanan tadi, ada nggak hal yang perlu kita kasih ke diri kita untuk bisa meningkatkan gaya hidup sehat kita gitu? Nah dokter, berarti tadi kan udah disebutkan nih makanan-makanan yang penting banget buat menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, selain makanan-makanan tadi yang sudah disebutkan, ada nggak sih dok makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, khususnya nih buat kita-kita yang aktivitasnya padat dari pagi sampai sore? Nah, ada nih Mbak, makanan-makanan yang untuk menjaga imunitas tubuh kita tadi ya, itu adalah yang mengandung tinggi vitamin C tentunya. Nah, seperti yang kita tahu yang tinggi vitamin C yang paling sering apa Mbak? Jeruk ya, dari buah-buahan jeruk. Betul, iya, kemudian stroberi dan juga kiwi. Nah, vitamin C ini ternyata juga punya efek yang bagus buat di kulit. Karena apa? Vitamin C ini dia membantu meningkatkan kolagen dalam tubuh, di mana kolagen ini berfungsi untuk meregenerasi kulit yang mati. Begitu. Nah, yang nggak kalah penting juga nih Mbak Fitri dan juga Sobat JKN, pentingnya daging. Sering nggak sih kita itu ngerasa lemah, letih, lesu, ngantuk gitu? Pernah nggak Mbak? Oh itu, gitu? Kalau itu sering banget dong. Nah, perlu ini mungkin kadang dicek untuk kadar hemoglobinnya. Nah, kadar hemoglobin ini didapatkan dari makanan yang daging, makan yang berdaging Mbak. Suka nggak makan sate kayak gitu atau all you can eat gitu? Oh iya itu suka sih dok. Nah, itu ternyata daging itu sepenting itu untuk menjaga kadar hemoglobin di tubuh kita supaya enggak lemah, letih, lesu dan menyebabkan anemia Sobat JKN gitu. Baik, berarti banyak sekali jenis makanan yang bisa kita makan buat meningkatkan kesehatan tubuh kita ya dok. Betul. Ya. Nah, menyinggung soal tadi, saya tertarik dan relate dengan podcast yang kita bahas pada hari ini, yang vitamin C nih dok. Tadi kan mengandung kolagen ya. Iya, betul. Kolagen yang bisa meregenerasi sel-sel kulit mati di tubuh kita. Nah, itu kan nanti berdampak bagus buat kesehatan kulit kita gitu kan ya dok. Nah, sebenarnya kebutuhan vitamin C itu ukurannya itu berapa? Kemudian selain vitamin C yang didapat dari makanan, sebenarnya kita tuh butuh apa sih buat kulit kita? Utamanya yang dari luar ya dok ya. Kalau makanan kan dari dalam apa yang kita makan. Nah, kalau dari luar itu bisa di apa aja gitu dok? Maksudnya dikasih apa kulit kita supaya bisa lebih sehat, lebih bersinar gitu dok?
Nah, betul Mbak Fitri, tadi dari makanan kan sudah ya Mbak, tadi kita bahas dari buah-buahan. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah basic skincare. Jadi basic skincare itu apa aja sih yang basic banget itu? Tiap hari kita perlu cuci muka, minimal sehari 2 kali ya gitu. Karena apa sih manfaatnya kita cuci muka menggunakan sabun itu? Karena tentunya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka kita, yang apabila menyumbat kulit dan pori-pori ini bisa menyebabkan jerawat ya kan. Kadang itu produksi minyak berlebih sehingga menyebabkan jerawat ya Mbak Fitria. Sehingga itulah pentingnya untuk cuci muka gitu. Kemudian yang kedua adalah basic adalah sunscreen. Nah, sunscreen ini sangat bermanfaat ya Sobat JKN. Jadi walaupun kita di dalam rumah harus tetap pakai sunscreen gitu. Jadi sunscreen ini apabila dipakai akan mencegah dari penuaan gitu dan melindungi kita dari sinar UV tentunya. Jadi misalkan nih Mbak lagi kerja ya Mbak ya, di luar itu ada kacanya, walaupun kita dalam ruangan ber-AC ada kacanya, tapi kita tetap perlu menggunakan sunscreen soalnya dari kaca itu sinar UV tetap akan menembus dan kena nih di muka kita. Jadi sepenting itu penggunaan sunscreen walaupun di dalam rumah gitu Mbak Fitri. Baik, berarti nggak bisa nggak pakai sunscreen dalam sehari ya dokter? Betul banget, untuk melindungi kita dari sinar UV yang menyebabkan penuaan. Gimana Sobat JKN? Menarik bukan? Dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, ternyata itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Gimana dok? Bener kan? Yes, betul banget Mbak Fitri. Nah, kalau boleh kita rangkum nih ya Sobat JKN menjadi 3 kata. Mind, body, and soul, semuanya itu harus terangkum menjadi satu. Pertama, yang paling penting adalah mind. Mind kita apabila kita tidak stres, pikiran kita rileks, insya Allah tubuh juga akan mengikuti menjadi sehat gitu ya Mbak Fitri ya. Kemudian tadi yang kita bahas yaitu body. Nah, body ternyata nggak cuman makanan aja nih. Ternyata exercise seperti tadi, you don't need to be an athlete Mbak Fitri. Nggak perlu ikut FOMO harus lari berapakah, itu nggak perlu. Yang penting kita to be better than as yesterday, seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, melakukan kardio yang ringan, lihat di YouTube, kita senam, itu it's okay, that's good, karena big step it will start from the small step gitu kan. Untuk menjadi sehat kita harus melakukan continuity dari langkah-langkah kecil itu. Betul nggak Mbak Fitri? Betul banget dokter. Nah, yang terakhir ya Mbak Fitri tadi ya, soul. Soul ini kita sebagai umat beragama ya, tentunya kita harus menjalankan ibadah sesuai tuntutan agama kita, gitu ya. Di body, mind, and soul harus sinkron, gitu ya Mbak Fitri. Dan tidak lupa juga skincare basic ya, minimal seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Mega sudah berkenan ya ngobrol seru pada hari ini. Nah Sobat JKN, yuk mulai sekarang mari kita jaga pola makan, kita konsumsi makanan sehat, kita olahraga, dan jangan lupa untuk tetap merawat diri dari dalam maupun dari luar. Sampai jumpa di episode podcast Pati Happy berikutnya. Podcast Pati Happy berbagi inspirasi untuk perubahan yang positif. Dah.